Saudara, salah satu topik yang akan disoroti dalam debat pertama Capres pada hari Kamis besok adalah soal penanganan terorisme. Lalu bagaimana visi dua Capres dalam mengatasi persoalan ini? Kita akan membahasnya bersama anggota gugus tugas Direktorat Informasi Publik TKN Jokowi Ma'ruf Amin, Ridwan Habib, dan juru debat BPN Prabowo Sandiaga Arya Sandiyuda. Selamat sore, Pak. Terkait dengan terorisme, pemberantasan dan juga pencegahan, ini akan menjadi salah satu tema debat pada Kamis 17 Januari besok. Dari kubu penantang Prabowo Sandi, apa yang dibawa nanti ketika dalam debat untuk bisa memberantas terorisme, penegakan hukum terhadap terorisme, dan juga pencegahan, apa yang ditawarkan? Ya, sebenarnya agenda penanggulangan terorisme itu kita nanti akan lihat dari hilir sampai dengan hulu. Jadi kalau di hilir itu kita tahu bahwa aktor keamanan nasional, intelijen, militer, kepolisian adalah penjurunya, dan kita memang di Indonesia ini kan memilih cara pendekatan law enforcement focus approach, ya, pendekatan berbasis penegakan hukum. Tapi juga kemudian kalau kita lihat dari undang-undang anti teror terbaru, di situ ada celah di mana militer juga diberikan celah untuk berpartisipasi, perbantuan, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini bukan hanya hilir seperti yang ditayang tadi kan. Ada masalah hulu. Hulu itu adalah bagaimana membangun legitimasi pemerintahan, penguatan institusi kalau dalam bahasa pidato Pak Prabowo kemarin. Terus kemudian di hulu itu juga kita percaya bahwa diplomasi, moderasi masyarakat dalam hal pemahaman, keyakinan keagamaan, dan juga pendekatan populasi. Kita berbicara lebih. Itu juga akan menentukan agenda penanggulangan terorisme. Lebih rinci lagi terkait dengan program-program apa yang akan ditawarkan oleh Prabowo Sandi. Pertama kita bicara soal pencegahan, apa yang akan dilakukan untuk pencegahan terorisme? Ya, tentunya kita akan fokus dengan bagaimana penanggulangan terorisme berbasis pendekatan hukum. Dan di situ kan pakemnya adalah criminal justice system, ya, di mana kemudian kepolisian sebagai penjuru, ada ruang pelibatan dari militer, dan di situ juga harus ada penguatan intelligence. Tapi harus juga kita ciptakan bagaimana suasana pemerintahan yang kondusif, dalam bahasa umumnya, yang menciptakan suasana tidak kondusif bagi kelompok yang memanfaatkan misinterpretasi atas nama tadi ada pelibatan militer. Disebutkan dalam visi misi Prabowo juga ada memperkuat sinergi TNI dan Polri. Lalu seperti apa nanti akan bentuknya? Di mana TNI akan turun, di mana bagian dari Polri? Ya, kalau dalam model pendekatan penanggulangan terorisme itu kan ada 3 model, ya. Kalau secara umum ada yang dipimpin langsung oleh lembaga atau institusi penegak hukum seperti kepolisian. Ada yang melibatkan keputusan politik ketika militer diminta terlibat, ketika ada derajat ancaman keamanan negara tertentu, atau sasaran atau subjek sasaran itu sudah menyentuh misalnya objek vital nasional. Di situlah kemudian garis tebalnya mana antara TNI dan juga Polri dalam pemberantasan terorisme? Kita lihat dari nature atau apa yang menjadi perkembangan di subjek yang diserang, terus kemudian derajat apakah ini masih masuk sekedar tindak pidana atau kemudian dia sudah masuk ke dalam ancaman negara. Dan kita memang melihat undang-undang anti teror kemarin itu memberikan ruang di situ. Tapi yang terpenting adalah bahwa ternyata terorisme itu akan semakin redup ketika kita melibatkan masyarakat. Dalam bahasa kita kan negara itu sekarang Indonesia telah beralih dari enemy centric approach kepada population centric approach. Artinya pendekatan yang lebih merangkul masyarakat, lebih sensitif terhadap apa-apa hal yang bisa membuat kelompok-kelompok yang menggunakan misinterpretasi ajaran itu menjadi lebih kecil. Dari visi dan misi terkait dengan pemberantasan terorisme yang dikemukakan oleh Prabowo Sandi, apa yang menurut tim Prabowo Sandi yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan akan diperbaiki oleh visi misi? Ya, sebenarnya dalam hal agenda penanggulangan terorisme itu pasti seluruhnya bersikap secara umumnya kita ingin melawan terorisme. Yang membedakan adalah nanti bagaimana performance-nya. Misalnya kita perlu mengevaluasi beberapa hal seperti bagaimana menutup pintu-pintu orang asing agar tidak terlalu leluasa, dan dalam arti gimana caranya menutup pintu bagi orang asing? Misalnya gini, kita pernah punya undang-undang keimigrasian. Undang-undang keimigrasian itu mengalihkan misalnya masalah pengawasan orang asing
dari intelijen keamanan yang kapasitasnya berfokus pada intelijen, kapabilitasnya intelijen, kepada hal yang lebih administratif kepada keimigrasian. Itu adalah hal yang mungkin perlu ditinjau ulang bagaimana kita menguatkan kembali pengawasan orang asing berbasis itu yang kurang dari pemerintahan sekarang ya. Yang kedua misalnya terkait dengan misalnya kita perlu mengevaluasi beberapa kebijakan, ini tentunya yang sudah terlihat trennya, kebijakan bebas visa yang ternyata untuk beberapa negara itu tidak terlalu efektif, bahkan ada negara-negara yang kita harus khawatir karena dalam beberapa tahun terakhir justru menimbulkan permasalahan administratif yang banyak dan harus kita pantau apakah mereka justru menjadi sumber-sumber migran yang punya permasalahan terkait dengan sosial, ekonomi. Saya ingin langsung Pak Ridwan untuk menanggapi ini karena tadi disebutkan yang pertama pencegahannya yang luput dilakukan selama ini adalah soal pintu masuk kepada orang asing atau warga asing ke Indonesia hingga ini membawa radikalisme ke Indonesia, kemudian secara administrasi ada juga pelibatan TNI dan juga Polri. Tanggapan Anda? Iya, kalau yang diusulkan dari Mas Arya tadi tentang pengawasan terhadap orang asing sebenarnya sudah dilakukan, termasuk identifikasi terhadap 7 orang aktivis dari Uyghur East Turkestan Movement yang kemudian mereka datang dari Uyghur masuk ke Indonesia bergabung dengan teroris di Poso, di MIT. Nah, waktu itu awalnya diduga 7, ternyata ada 10 dan kemudian dilakukan operasi dan 9 kena. Artinya betul tadi yang disebutkan oleh Mas Arya bahwa ini adalah kelemahan. Memang ada dari Uyghur, dari teroris dari Uyghur masuk ke Indonesia dan bergabung dengan MIT di Poso. Tetapi itu terjadi dan tidak kemudian serta-merta menjadi dalam tanda petik itu kecolongan. Karena mau tidak mau kita tidak bisa menutup pintu terhadap orang asing ke Indonesia. Dan ketika teman-teman atau orang-orang Uyghur itu masuk dengan paspor yang setelah dicek itu valid, ya sudah masuk. Jadi kalau menurut Anda tadi apa yang dinyatakan oleh BPN Prabowo Sandi dengan membatasi atau lebih memperketat pintu masuk untuk Indonesia menurut Anda? Ya, setuju sekali. Jadi pengawasan terhadap pintu-pintu imigrasi itu salah satu hal yang penting. Dan saya kira teman-teman imigrasi hari ini juga semakin oke kok. Berarti itu artinya adalah Anda mengakui artinya kelemahan yang selama ini terjadi di pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala saat ini? Enggak juga, karena yang masuk, ya saya setuju, tapi kalau disebut itu kelemahan enggak juga. Karena yang masuk ke Indonesia ya dari unsur foreign teroris itu ya dari Uyghur itu. Nah, kemarin kemudian ada beberapa dari teman-teman pendukung Prabowo Sandi yang mendesak ke kita untuk bersikap soal Uyghur. Soal Uyghur bagaimana, Uyghur tertindas dan seterusnya. Nah, ini memang agak dilematis karena Uyghur ini kan problem dari internal pemerintah Tiongkok. Dan memang pernah ada rekam jejak orang Uyghur jadi teroris di Indonesia. Jadi memang dari Kementerian Luar Negeri juga cukup hati-hati ketika kubu Prabowo ingin membela Uyghur, kita tentu membela kemanusiaan. Tetapi tentu harus sesuai dengan porsinya gitu. Kita tidak ingin mencampuri internal domestik permasalahan negara lain. Karena tadi juga disebutkan ini ada permasalahan dari pemerintahan saat ini, artinya ada pelibatan TNI Polri yang lebih ada garis tegas kalau apa yang akan dilakukan oleh Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satu prestasi dari teman-teman DPR juga dan pemerintah adalah revisi undang-undang itu yang sekarang menjadi Undang-Undang 5 2018. Di situ diatur memang tentang pelibatan tentara. Kelemahannya, ini kelemahan. Peraturan presiden yang mengatur pelibatan TNI itu belum ada. Yang saya dengar sekarang itu sedang difinalisasi karena ini membutuhkan pertemuan intensif antara Polri, TNI dan Kementerian Pertahanan. Tadi yang disampaikan Mas Arya, derajat apa yang kemudian TNI bisa masuk? Kalau misalnya kasus Santoso di Poso, selama bertahun-tahun di era SBY itu tidak bisa ditangani. Begitu di era Jokowi, Jokowi memutuskan operasi Tinombala, TNI dilibatkan secara perbantuan militer. Maka Kostrad masuk, Kopassus masuk, Santoso bisa ditangkap mati. Lalu MIT-nya bisa dibongkar. Nah, pelibatan yang lebih detail memang harus segera dan saya kira ini memang sedang diusahakan untuk diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi apa visi misi dari Jokowi Ma'ruf terutama untuk pemberantasan dan juga penegakan hukum, pencegahan terorisme yang akan ditawarkan nanti? Iya, Pak Jokowi secara umum sih sederhana saja. Pertama, terorisme itu tidak berasal dari agama tertentu. Ya, terorisme ini musuh semua agama. Musuhnya kubu Jokowi Amin, musuhnya kubu Prabowo Sandi. Tidak ada dari dua kubu itu yang kemudian dalam tanda petik pro terorisme, enggak ada. Terorisme musuh negara, musuh nasional, musuh bangsa. Itu satu.
Yang kedua, kita harus fair bahwa proses penanganan soft approach dan hard approach yang dilakukan pemerintahan Jokowi itu mendapat akreditasi dan acknowledgement dari dunia internasional. Oke. Yang ketiga, perlu adanya pelibatan multi aktor. Jadi ada ormas-ormas, ada kelompok masyarakat, Sama partai dengan politik. tadi yang disebutkan Iya, Mas Arya dong? iya, Ya, tentu. diplomasi, Kenapa harus dibuat moderasi, beda? Kenapa harus edukasi. dibuat? Karena ini kan untuk bangsa. Oke, selalu ingin melihat yang baru pasti masyarakat. Enggak juga, kalau untuk terorisme saya kira semua setuju kok teror itu musuh bersama. Ya. Tidak kalau kemudian misalnya, wah kalau kubu Prabowo setuju terorisme, enggak ada begitu. Ya, pasti. Karena terorisme adalah musuh bersama. Itu Tapi yang ingin dilihat adalah apa upaya baru, upaya ekstra yang dilakukan oleh masing-masing pasangan capres untuk bisa memberantas terorisme. Karena setuju semua orang menyatakan bahwa ini adalah musuh bersama yang harus diberantas. Ya, saya kira Pak Jokowi jauh melakukan soft approach yang itu tidak begitu intensif dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Oke. Jadi ketika Pak Jokowi itu kemudian misalnya lebih banyak menekankan kepada kepolisian agar kalau tidak ada upaya melawan, jangan sampai ada penembakan paksa. Gitu. Jadi kalau kita bicara statistik, penangkapan tersangka terorisme yang hidup-hidup di era Pak Jokowi jauh lebih banyak di era yang sebelumnya. Oke. Sebelumnya ya, bukan yang akan datang, bukan dari kubu Prabowo karena kubu Prabowo kan belum pernah memerintah. Dari kubu yang sebelumnya, gitu. Memang dari pemerintahan sebelumnya itu partainya gabung di kubu Prabowo. Oke. Tapi begini, itu satu. Soft approach artinya Ya, yang soft lebih approach. ditingkatkan. Lalu begini, bagaimana kemudian kita melibatkan tadi ormas, lembaga keagamaan untuk apa? Begitu narapidana teroris ini keluar dari penjara, dia ini harus ada yang merawat. Ya. Kalau ini hanya dibebankan pada negara nggak kuat. Pendekatan secara lunak seperti apa yang akan menjadi prioritas dari Jokowi Maruf dalam visi misi? Kalau tadi dari Pak Prabowo Sandi adalah law enforcement yang akan semakin Ya, di hulu tadi saya prioritaskan sebut hal yang serupa ya, ada diplomasi luar negeri juga menentukan ya, terus kemudian juga ada moderasi masyarakat dalam hal bagaimana kita mendukung ormas-ormas, juga partai berbasis masa Islam, seluruh elemen lah kita dukung, karena moderasi itu yang akan mempersempit tadi ekosistem tumbuhnya radikalisme dan edukasi mau tidak mau kepahaman terhadap undang-undang itu membuat masyarakat berpartisipasi untuk menyelesaikan. Jadi tidak boleh ada yang kemudian menyentuh hal sensitif dari setiap umat beragama, agama manapun, sehingga tidak terjadi social cleavages atau pembelahan sosial di masyarakat. Disitulah kekuatan kita sebenarnya. Ya, Prabowo Sandi, apakah nanti pendekatannya akan lebih ke law enforcement lebih besar, penegakan hukum atau pendekatan lebih keras dibandingkan soft approach atau pendekatan lebih lunak? Yang kita hadapi kan juga makhluk atau manusia, jadi tidak kaku seperti itu. Tergantung tadi ada derajatnya. Ini kan sebenarnya keilmuan kita basisnya sama ya, ada derajat keamanannya, ada derajat ancamannya, sehingga kita tidak bisa bergantung hanya pada sebuah kasus kecil, hanya penindakan. Tapi ketika sudah masuk ke objek vital nasional, itu pelibatan di dunia ini saya rasa tidak ada militer yang tidak dibolehkan masuk ke dalam penanggulangan terorisme. Karena pelibatan TNI sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. Bagaimana yang dihindari adalah ketika ada penegakan hukum pemberantasan terorisme tidak bersinggungan dengan hak asasi manusia. Apa yang ditawarkan oleh Jokowi Maruf? Ya, kalau selama ini kan memang lebih banyak penanganan itu dilakukan dengan cara dialog. Jadi ketika misalnya interogasi terhadap tersangka itu tidak dalam konteks dia ditekan begitu. Kalau mazhab negara lain, saya sebut misalnya satu negara di Timur Tengah, tersangka ini bisa diinterogasinya ekstrim sekali, sangat ekstrim. Pokoknya mengerikan lah, lebih dari penculikan gitu. Pokoknya dia kalau dibayangkan itu nggak terbayang deh. Artinya di Indonesia lebih sangat baik. Melanggar HAM gitu. Oke. Di negara lain ya, di negara lain. Kita nggak usah sebutlah negaranya nggak. Tapi di Indonesia artinya? Di Indonesia tidak begitu. Minta maaf, tersangka itu punya hak bahkan untuk bertemu dengan keluarga, bertemu dengan kerabat, mendapatkan makan dan minum dengan baik. Jadi itu gunanya apa? Karena ini basisnya adalah ideologi teror. Sekali lagi bukan agama. Ideologi teror itu baru bisa berubah ketika seorang individu itu merasa bahwa ada orang lain yang menyentuh ideologinya. Oke, jadi apa yang dilakukan nanti karena tidak bersinggungan dengan hak asasi manusia? Karena selama ini selalu disoroti terkait dengan pemberantasan terorisme, bersinggungan pula dengan hak asasi manusia. Ya kalau dari sisi itu jauh menurun dibandingkan di era sebelumnya. Saya sampaikan ya, tahun 2010 ada seorang namanya Wahono di Lampung.
dia ditangkap oleh Densus 88 padahal besok paginya mau menikah, dibawa ke Jakarta. Ternyata Wahono ini bukan teroris. Artinya dia batal menikah, tapi itu dulu 2010. Hari sekarang ini dan nanti kalau kasus-kasus itu jauh nggak ada. Lebih menurun. Ada satu, tapi sekarang sedang dalam proses. Bagaimana pelibatan TNI, penggunaan law Iya, enforcement misalnya tidak bersinggungan mengenai dengan hak asasi manusia itu di undang-undang anti teror yang terbaru ada perlindungan tentang bagaimana kita memastikan korban itu tidak disiksa karena Indonesia termasuk yang meratifikasi konvensi tentang anti penyiksaan. Juga tidak hanya korbannya, tapi kalau ada aparat keamanan yang kemudian mengalami penusukan atau sampai itu juga dilindungi. Ada juga kemudian kejaksaan, jaksa yang dilindungi. Ini memang konteksnya ke seluruh instrumen itu ada perlindungan. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana undang-undang anti teror yang baru disahkan kemarin itu masuk ke dalam hal yang lebih teknis dan kemudian memberikan performance terbaik. Negara memberikan performance terbaik, institusi-institusi pemerintahan terkait memberikan performa terbaik sesuai undang-undang yang ada. Yang belum dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK, pemerintahan Jokowi menurut Prabowo Sandi. Ya, saya kira undang-undang anti teror itu kan terjadi atas kerja semua pihak itu 2018, persis sekali 1 tahun menjelang pemilu. Maka tantangannya adalah bagaimana melaksanakan itu. Terus kemudian undang-undang keimigrasian itu terjadinya 2011. Jadi sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu merupakan menurut saya celah karena tidak bisa kita pengawasan orang asing berbasis administratif semata. Harus ada kapabilitas intelijen dan menurut saya dan pandangan banyak kritik adalah bagaimana itu dikembalikan lagi ke intelijen keamanan atau penguatan. Soal intelijen ini yang juga menjadi sorotan dari Prabowo Sandi. Di sisi lain juga tadi di sisi hulu kita ingin ada diplomasi moderasi yang semakin baik. Diplomasi itu mempengaruhi suasana emosional di dalam politik luar negeri yang berpihak kepada dunia Islam, ketidakadilan global yang digugat itu mempengaruhi ikatan emosional ke masyarakat. Karena nanti dia akan melihat bagaimana pemerintahnya itu legitimate atau enggak dalam demokrasi itu penting sekali. Peran intelijen dalam pemberantasan terorisme dari Prabowo Sandi akan melihatnya seperti apa? Apa yang ditawarkan nanti, apa yang diperbaiki? Tentu saja kalau dilihat dari sisi pengawasan orang asing itu harus diperkuat. Ya, intelijen harus diperkuat, kapabilitasnya juga termasuk juga hal-hal yang mendukung hal tersebut ya. Dan tentunya kita tidak lupa bahwa di Undang-Undang Anti Teror itu diberikan ruang sangat besar juga di situ dan kita juga harus tahu bahwa kita lebih baik mencegah sebelum dia menjadi gangguan nyata atau bahkan ambang gangguan waktu dia masih menjadi potensi gangguan. Masyarakat punya hak untuk dilindungi oleh negara. Maka intelijen lah yang harus Pak Ridwan, intelijen untuk mendeteksi, meminimalisasi peristiwa. Iya, saya kira kita tentu harus terus mengedepankan profesionalisme intelijen. Saya sebenarnya ini agak nggak relevan, tapi kemarin Pak Prabowo di pidato menyampaikan intelijen itu jangan menginteli mantan presiden lah. Kan agak lucu juga itu ya, karena bagaimana mungkin intelijen menginteli Bu Mega misalnya. Bu Mega kan mantan presiden juga. Jadi saya kira memang yang seperti itu agak meresahkan juga di teman-teman pengamat intelijen. Seolah-olah bahwa intelijen hari ini itu dalam tanda petik represif. Seperti di zaman Orde Baru. Padahal sebenarnya kalau kita mau objektif, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Misalnya kegiatan dakwah Islam yang sangat semarak di era Jokowi. Seorang ustadz itu bisa 7 kali sehari keliling masjid dan bebas untuk menyampaikan apapun di era Pak Jokowi. Jadi sebenarnya intelijen yang disebut sebagai intelijen yang profesional itu justru dia melapor kepada user sebagai presiden, bukan sebagai calon presiden. Ya, ini beda nih. Intelijen melapor kepada user sebagai presiden. Sebagai presiden yang kemudian dia memberikan foresight, ramalan. Jadi apa yang nanti akan dikuatkan dalam visi misi ketika nanti kalau saya terpilih kembali menjadi presiden, apa yang akan dikuatkan soal itu? Soal intelijen. Soal intelijen sudah berjalan penguatannya dengan pendidikan, dengan latihan, pengiriman trainer pelatihan ke luar negeri dan seterusnya. Tentu yang perlu juga harus digarisbawahi adalah pengawasan dari elemen masyarakat, termasuk dari DPR. Mas Arya ini caleg nih, mau maju nih dari Bali. Jadi kalau nanti terpilih, pengawasan DPR terhadap lembaga intelijen ini urgent banget. Jangan sampai kemudian intelijen disalahgunakan oleh kepentingan politik. Biasanya di negara demokrasi pengawasan parlemen itu memang sangat kuat terhadap intelijen. Ada komisi khusus ya. Baik, terorisme adalah musuh bersama kita. Kita nanti
dengarkan bagaimana visi misi masing-masing capres dan cawapres terkait dengan pencegahan dan juga penegakan serta penegakan hukum terkait terorisme dan juga pemberantasan terorisme. Terima kasih Pak Ridwan Habib, terima kasih Mas Arya telah bergabung di Kompas Petang hari ini.